Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab At-Tajwidul Musawwar karya Fadilatul Syekh Dr. Aiman Rushdi Suwaid hafizahullahu taala, dan pada kesempatan kali ini kita memasuki pembahasan baru, yaitu kaifiyatu hudutsil aswat. Ya, bagaimana terjadinya sebuah suara. Baik, di sini beliau mengawali dengan definisi suara terlebih dahulu. Ya, ta'rifus saut, definisi suara. As-sautu huwa takhalkhul au ihtizazu tabaqatil hawa takhalkhulan tudrikuhul udunul basyariyatu. Ya, suara adalah getaran yang terjadi pada tingkatan udara, yang mana getaran ini dapat ditangkap oleh telinga manusia. Nah, itu definisi suara. Ya. Kemudian di sini beliau juga menjelaskan tudrikul udunul basyariyatul aswata idza kana ihtizazuha min 20 ila 20 alf dzabdzabatin fi tsaniyati taqriban. Ya. Jadi kata beliau, telinga manusia secara normal, ya, dia dapat menangkap suara apabila getarannya tersebut berkisar antara 20 sampai 20.000 getaran dalam setiap detiknya. Ya, takriban, kira-kira. Ya, jadi getaran yang ditangkap oleh telinga manusia itu hanya getaran yang terjadi antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Di bawah itu atau di atas itu, maka telinga manusia normal tidak bisa menangkap suara tersebut. Ya, kemudian di sini beliau jelaskan, ya, kaifiyatu hudusil aswati fi tabi'ah. Ya, kronologi terjadinya suara secara tabiat, secara normal. Tahdusul aswatu fi tabi'ati bi turuqin adidatin minha. Ya, suara itu bisa terjadi secara tabiat, ya, melalui beberapa cara. Ya, di antaranya adalah yang pertama tasadu jismain. Ya, benturan antara dua jisim, ya, atau dua benda. Jikalau ada dua benda yang saling terbentur, maka akan memunculkan suara. Ya, seperti ketika seorang itu memukul papan atau kayu dengan palu. Ya, maka kita akan mendengar suaranya karena di situ terjadi benturan, ya, antara palu dengan papan. Ya, begitu juga ketika seorang bertepuk tangan, ya. Nah, muncul suara. Kenapa muncul suara? Karena ada benturan, ya, dari dua jisim, ya, dua benda. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, adalah tabaudu jismaini bainahuma quwat tarabut. Ya, terpisahnya dua jisim, ya, di mana di antara keduanya itu terdapat keterikatan yang kuat. Ya, seperti ketika kita mematahkan kayu, ya, kayu ini kan dia saling mengikat antara satu sama lain. Ketika kita paksa untuk melepaskannya atau mematahkannya, maka dia akan memunculkan suara crack seperti itu, ya. Atau misalnya ketika kita merobek sebuah kertas, ya, maka akan muncul juga suara. Ya, ini cara yang kedua, yaitu menjauhkan sesuatu yang tadinya menempel kuat, lekat, kemudian kita jauhkan, maka akan muncul, ya, akan muncul suara. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ihtizazu jismin minal ajsam. Ketika sebuah benda mengalami getaran. Ya, jadi di sini beliau membawakan contoh seperti seorang itu menggetarkan mistar atau penggarisnya, der itu bisa memunculkan sebuah suara. Oke, kemudian yang keempat, ya, ihtikaku jismin khashinin bi akhar. Ya, ketika ada satu benda yang kasar, ya, itu saling bergesekan satu sama lain. Ya, seperti ketika seorang menggesekkan, ya, ujung gergaji yang kasar ini ke kayu, maka akan muncul suara. Ya,
Nah, keempat inilah cara munculnya suara, ya. Yang pertama itu adalah benturan antara dua benda, kemudian yang kedua adalah ketika dua benda itu awalnya menyatu, kemudian kita pisahkan dengan paksa, itu juga memunculkan suara. Kemudian yang ketiga adalah getaran yang terjadi pada sesuatu benda, ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah gesekan yang terjadi antara dua benda yang memiliki permukaan yang kasar, ya. Ini dia kronologi terjadinya suara. Nah, bagaimana suara yang terjadi pada manusia, ya, ketika seorang itu membaca Al-Quran, ketika berbicara, ini kan memunculkan suara. Nah, ini insya Allah akan dibahas di video selanjutnya. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.